Alhamdulillahil qail fi kitabihil ghaffar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yakhzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Fi surati Yunus. Sadaqallahul adim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in adada ni'amillah wa ifdolih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma khalaqallah. Wa ba'du ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik, jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa yang dihormati, dimuliakan, dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dihormati, dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita memiliki ketakwaan kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang sangat populer, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum. Orang yang paling takwa di antara kalian. Dan seluruh para khatib selalu mengajak itu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian dan saya sebagai khatib untuk selalu kata kuncinya yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, saudara, dan adik-adik jamaah Darut Taqwa, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sesepuh bini sepuh, yang senior, yang junior, dalam keterbatasan waktu khutbah di mimbar ini, khutbah yang pertama ini, tadi sudah saya sampaikan oleh takmir Pak Ustadz Mushafa. Temanya yaitu kiat untuk menghindari stres. Di ayat tadi tolong diingat-ingat selalu di surat Yunus sebagai referensi yang akurat dan aplikatif. Setiap ayat-ayat Allah itu semakin didengungkan, semakin dibaca, semakin dipelajari, semakin dihujat, semakin dipinggirkan. Dan ingin menghapus Quran itu di muka bumi ini, Quran semakin cemerlang. Quran semakin dahsyat. Hampir orang-orang Eropa dan Amerika itu sekarang ini tunduk sujud dan patuh untuk masuk Islam. Bukan karena keterpaksaan, tetapi karena melihat tentang kedahsyatan daripada referensi ensiklopedia terlengkap di dunia ini. Dan ini teruji dari zaman ke zaman, yaitu Al-Quranul Karim. Bapak dan saudara, sempat juga kami ingatkan pada waktu sholat Idul Adha yang kemarin di tempat yang sama, di tempat ini,
tentang penyebab mengapa Allah tidak menurunkan keberkahan. Orang yang melimpah hartanya justru menjadi blunder. Orang yang pangkatnya semakin tinggi justru menjadi musuh yang menghancurkan orang itu. Semakin populer orang itu justru semakin tidak berkah hidupnya. Why? Kaifa? Mengapa? Mengapa terjadi demikian? Lalu timbul stres. Biang keroknya apa? Semestinya semakin tinggi, banyak hartanya, tinggi pangkatnya, semakin terkenal, mestinya semakin berkah. Tapi why? Mengapa kok malah jadi stres? Kata Rasulullah, Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih, kalau kita disebut nama Muhammad, Nabi kita itu kita disunahkan untuk menyambutnya. Allahumma sholli wa sallim alaih. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Tidaklah yang dikatakan orang yang kaya itu kaya materi. Bukan itu kata Rasulullah. Walaisal ghina ghinan nafs, tetapi orang yang kaya yang sesungguhnya itu adalah orang yang kaya hatinya. Di ayat tadi, Bapak Saudara, tadi juga di soft depan tadi baru saya datang tadi, saya cek lagi, tolong diingat-ingat tadi yang saya baca di awal khutbah tadi, surat Yunus ayatnya 62-63. Pendek ayatnya, pendek. Ala inna awliya Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yakhzanun. Ditambah 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua ayat pendek di surat Yunus. Tadi saya cek berulang-ulang. Ketahuilah wahai jamaah Masjid Darut Taqwa di lantai yang baru ini, sesungguhnya wali-wali Allah ada wali santri, ada wali kota, level tingkat di atasnya adalah gubernur, itu juga wali, sampai level menteri, anggota dewan, sampai wakil presiden, sampai presiden, itu adalah wali. Wali itu apa? Pemimpin. Wali itu apa? Penolong-penolong Allah. Wali itu apa? Wali itu adalah wakil Allah. Siapa wali itu? Jenengan semua ini dikatakan wali asal alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dijawab sendiri oleh Allah. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, wakil-wakil Allah, bisa pemimpin, bisa wali murid, bisa per individu. Kita ini juga pemimpin, pemimpin diri sendiri, pemimpin rumah tangga, pemimpin RT sampai presiden. Sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu kata Allah tidak akan merasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah stres. Bahasa sekarang kan lebih layak, yahzanun itu sedih, gelisah. Gelisah, hati gelisah. Mengapa kita gelisah? Mengapa kita stres? Kalau kita itu masuk kategori orang yang waliullah, wali Allah, termasuk wali 9, tidak bisa kita hindari. Mereka itu tidak pernah takut.
Jenengan masing-masing, saya panjenengan, saya sebagai khotib, jenengan sebagai yang mendengar khutbah. Dari pimpinan Darut Taqwa sampai anggotanya, guru-gurunya. Semua ini adalah walinya Allah. Dan dijamin mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih. Siapa yang mengatakan itu? Ensiklopedia Al-Quran yang super lengkap. Hampir tiap hari orang Eropa sekarang ini masuk Islam, Bapak. Tidak dipaksa, nggak pernah dipaksa. Islam tak pernah memaksa orang lain untuk masuk Islam. Tapi memang ajaran ini sesuai dengan fitrah, panggilan sendiri. Dan karena ini merebahnya alat elektronik ini sangat dahsyat, Pak. Ini referensi yang sangat luar biasa. Orang yang dulu nggak kenal Islam lewat ini, orang kenal Islam sekarang ini. Jangkauannya jutaan yang bisa melihat. Subhanallah, teknologi yang sangat luar biasa. Monggo Bapak yang hadir di sini. Jadi pertanyaannya, saya buat ini contoh orang kaya. Dan saya doakan jenengan jangan tidak kaya. Kalau bisa jadi orang kaya, tapi kaya yang tadi, yang beriman dan takwa, dijamin aman. Duitnya banyak. Ini ada kisah nyata. Orang ini duitnya banyak. Tidak saya sebut namanya. Untuk menghindari kebencian. Duitnya banyak. Asetnya ada di mana-mana. Orang ini. The have. Lalu rumahnya gede. Mewah. Fasilitas lengkap. Bayangkan fasilitas lengkap, super lengkap. Mau berenang, tinggal nyebur. Kemudian di setiap kamar dan ruangan ada TV, saluran internasional. Internet sepuasnya. Mobil mewah berjejer di garansi. Tinggal pilih. Memang orang ini the have. Ada pembantu, ada koki, ada security. Kurang apa? Lah kurang ajarnya saja. Subhanallah. Orang ini memang kaya. Mau mandi air hangat, ada water heater. Memang ada. Mau ingin supaya tidak kepanasan, ada AC, full AC non-stop. Mau beli apa saja bisa, karena duitnya banyak. Mau belanja, tinggal gesek dan pencet. Subhanallah. Pertanyaannya, apakah mereka bisa stres? Larinya kemana? Ternyata ke narkoba. Ini fakta kisah nyata. Tidak saya sebutkan namanya. The have. Orangnya berduit. Kok nggak menemukan kebahagiaan? Ternyata orang ini adalah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini sedih, gelisah, larinya tidak kepada Allah, tapi larinya kepada narkoba, kepada sabu-sabu. Orang kaya larinya kepada harta yang haram. Nauzubillah min dzalik. Ini forum sangat singkat, Bapak dan Saudara, renungan pada khutbah ini. Saya mengajak, menghimbau kepada panjenengan semua. Panjenengan tidak boleh dan tidak dilarang untuk jadi orang kaya. Tidak dilarang panjenengan punya jabatan yang tinggi setinggi apapun. Tidak dilarang jenengan menjadi orang yang terkenal di mana-mana. Jadi Kobuser itu yang sudah masuk Islam itu pendapatannya per bulan itu 4 atau 5 miliar dari YouTubernya. Dia masuk Islam, alhamdulillah. Ada orang yang kaya itu dalam sebulan dapat sekian miliar. Tidak dilarang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencontoh seperti Sulaiman tidak dilarang oleh Allah. Jangan menyentuh Fir'aun. Saya sering, Pak, mohon maaf di tempat yang sama ini sampaikan seperti itu. Memang kita tidak dilarang seperti itu.
Kita tidak dilarang untuk mencintai wanita, tidak dilarang. Tapi tidak banyak orang yang mencintai wanita kemudian mempermainkan wanita itu. Mohon maaf Bapak dan Saudara. Jadi kita ini tidak bolehlah membohongi diri kita sendiri. Bahwa kita itu kalau cinta dunia itu normal. Tapi jangan sampai lupa, syaratnya supaya tidak stres, syaratnya supaya selamat aman adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yunus ayat 63. Sebelumnya kan 62. Siapa mereka itu wali Allah? Dari rakyat kecil sampai rakyat elit, pejabat tinggi sampai pejabat rendah, dari kulit putih, kulit hitam, dari jenis bangsa apapun, kata Allah, itu tidak menjadi persoalan. Aksesoris apapun tidak menjadi persoalan, tapi yang menjadi persoalan, apakah mereka itu beriman dan bertakwa. Itu yang paling pokok. Maka saya doakan jenengan yang hadir ini nanti selesai turun dari masjid ini, kalau perlu rezekinya tambah banyak. Amin. Kalau perlu pangkatnya tambah tinggi. Bahkan kalau perlu anak-anak kita bisa menempati posisi-posisi penting. Untuk supaya negeri ini menjadi barokah. Kenapa? Anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Barakallahu li wa lakum wa lisa'ilil muslimin. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma ma rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nukhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tardha. Allahumma salli ala Muhammad. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bapak dan Saudara, setelah kita memuji kepada Allah, jangan lupa siapa setelah Allah itu, yaitu Nabi Muhammad. Bersolawatlah. Setelah memuji Allah, jangan lupa bahwa ada orang yang berjasa di dunia ini yang paling hebat, yaitu Rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Mari kita bersama-sama dengan mengawali memuji pada Allah, lalu jangan lupa bersolawat pada Nabi dan sahabat-sahabatnya sampai pengikutnya. Lalu kita berdoa di khutbah yang kedua ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja-puji milikmu ya Allah. Kirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kami rindu, kami semua jamaah kaum muslimin ini rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, nabimu. Allahumma ya Allah, kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, sampai kepada kami semua. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami masing-masing, termasuk juga dosa kedua orang tua kami masing-masing ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah ya Allah kedua orang tua kami. Sebagaimana keduanya telah menyayangi di waktu kami masih kecil, ya Allah. Ya Allah, jika kami telah melakukan kesalahan selama hidup kami bersama kedua orang tua kami, di saat ini pula, ya Allah, hapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa kami, ya Allah, amin, amin. Kami tidak bisa bertemu lagi karena telah meninggal, ataupun yang masih hidup bersama kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami terhadap kedua orang tua kami, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ampuni pula, ya Allah, dosa seluruh kaum muslimin, muslimat. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Ampuni ya Allah segala kesalahan dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin, muslimat, khususnya yang sudah meninggal ya Allah, ahli kubur,
maupun yang masih hidup bersama kami. Ya Allah, di saat kami nanti turun dari masjid ini menuju ke tempat tugas masing-masing, ya Allah, atau menuju ke rumah masing-masing, kami mohon ya Allah, turunkan rezekimu dari langit bumi ya Allah, rezeki yang mudah, yang luas, yang banyak, yang barokah ya Allah, yang barokah. Berikan ya Allah kepada kami kesehatan jasmani rohani, terhindar dari segala macam penyakit, terutama penyakit corona ya Allah, COVID-19. Allahumma inna na'udzubika ya Allah minal bala. Allahumma ya Allah, hindari kami dari segala bala dan bencana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.